Halo rekan-rekan, selamat datang kembali. Saya Sally Novella. Pada modul yang kelima ini, kita akan membahas materi mengenai konsep menulis pesan positif, negatif, dan persuasif. Pesan positif adalah pesan yang berisi muatan yang positif, sesuatu yang berakibat baik jika sampai kepada penerimanya. Beberapa contoh pesan positif seperti menanggapi permintaan informasi dan tindakan, menerima klaim, memberikan rekomendasi, membagikan informasi rutin, menulis instruksi, mengumumkan kabar baik, mengirim ucapan selamat, mengirim ucapan terima kasih, serta mengirim ucapan bela sungkawa. Menulis pesan positif harus diawali dengan pembukaan yang berisi ide pokok pesan yang akan disampaikan, dilanjutkan dengan penjelasan dan detail yang diperlukan, dan diakhiri dengan penutup yang sopan. Pesan negatif memiliki muatan yang sensitif dari penerimanya. Beberapa contoh pesan negatif seperti menyampaikan berita buruk, mendapat penerimaan terhadap berita buruk, mempertahankan reputasi diri sendiri maupun organisasi, serta mengurangi korespondensi lebih lanjut. Sama halnya dengan pesan positif, menulis pesan negatif perlu menggunakan strategi yang diawali dengan merencanakan tulisan, menuliskan pesan, dan melengkapi atau melakukan pengecekan terhadap pesan. Dalam merencanakan pesan negatif, beberapa hal yang harus diperhatikan ketika merencanakan tulisan adalah tujuan penulisan yang jelas, pilih media dan kanal yang sesuai dengan tujuan pesan, misalnya menggunakan digital, langsung, visual, dan sebagainya. Gunakan pendekatan langsung mulai dari inti pesan utama diikuti dengan penjelasan. Sedangkan pendekatan tidak langsung, penjelasan terlebih dahulu baru disampaikan pesan utama. Berbeda dengan pesan positif yang akan memberikan akibat menyenangkan dari si penerimanya, menulis pesan negatif harus dilakukan dengan lebih hati-hati. Pilih bahasa dengan cermat, karena pesan negatif dapat disampaikan dengan cara yang tidak menimbulkan kesan negatif. Melengkapi pesan dengan cara melakukan verifikasi perlu dilakukan. Pastikan pesan negatif yang akan disampaikan telah diperiksa agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan salah arti dari penerima. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah verifikasi tulisan pesan, pastikan segala sesuatunya jelas, lengkap, dan ringkas. Jika menggunakan media pesan digital, pastikan tidak ada kesalahan. Kirim pesan dengan cara yang sesuai. Penjelasan berikut adalah mengenai jenis pesan lain yaitu pesan persuasif. Pesan persuasif mengandung muatan untuk mengubah sikap, keyakinan, atau tindakan seseorang. Dalam pesan persuasif, merencanakan ide yang bagus saja tidak cukup. Dalam pesan persuasif, kemampuan untuk meyakinkan audiens sangat dibutuhkan. Dalam menulis pesan persuasif, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Gunakan bahasa yang positif dan sopan, memahami dan menghargai perbedaan budaya, harus sensitif terhadap budaya di dalam organisasi. Budaya organisasi bisa mempengaruhi maksud persuasif kita. Menyampaikan pesan negatif harus dengan sikap membangun kredibilitas yang baik. Pastikan pesan sudah diverifikasi sebelum disampaikan. Terdapat metode pendekatan untuk menulis pesan persuasif. Yang paling sering digunakan adalah pendekatan AIDA, yaitu attention, menarik audiens agar memberikan perhatian terhadap isi pesan kita. Interest, buat mereka tertarik dengan penjelasan kita. Desire, arahkan agar ketertarikan itu menjadi sebuah keinginan. Dan action, buat agar audiens melakukan seperti yang kita harapkan, misalnya melakukan pembelian atau menandatangani kesepakatan. Baik rekan-rekan, sekian pembahasan modul kelima mengenai konsep menulis pesan positif, negatif, dan persuasif. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi tadi bermanfaat dan sampai jumpa di modul berikutnya.